Bagi gadis-gadis yang tumbuh di era 90-an, nama One Direction mungkin bukan hal yang asing. Boyband asal Inggris ini muncul dari ajang pencarian bakat X Factor dan terdiri dari 5 anggota: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan, dan Harry Styles. Sejak debut mereka pada tahun 2010, grup ini langsung mencuri perhatian dunia dengan album-album yang terjual hingga puluhan juta kopi, menjadikan mereka salah satu boyband terlaris sepanjang masa. Kesuksesan One Direction tak hanya terbatas pada penjualan album. Mereka berhasil menggelar konser di berbagai stadium ikonik dengan tiket yang selalu habis terjual, termasuk dalam tur fenomenal mereka, Ultra Tour, yang menyapa jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun, kebahagiaan para Directioner sempat terguncang ketika Zayn Malik mengumumkan pengunduran dirinya pada 25 Maret 2015, meninggalkan kekosongan yang mendalam di hati para penggemar. Kehilangan itu rupanya hanya awal dari serangkaian kabar duka. Pada 16 Oktober 2024, berita tragis kembali mengguncang penggemar One Direction di seluruh dunia, membawa kejutan dan kesedihan yang tak terduga, seolah membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Liam Payne. Liam Payne. Liam Payne. Liam Payne. Liam Payne has been found dead. Hotel Casasior di Buenos Aires menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengguncang dunia hiburan. Mantan anggota One Direction, Liam Payne, ditemukan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai 3 pada 16 Oktober lalu. Kematiannya yang mendadak memicu pertanyaan dan desas-desus. Dan kini, polisi Argentina mulai menguak tirai misteri di balik insiden tersebut. Mereka menyita barang-barang penting, termasuk hard drive komputer dan rekaman CCTV, berusaha menelusuri jejak langkah terakhir sang bintang. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang memastikan apakah benda-benda tersebut akan memberikan jawaban atau malah memunculkan lebih banyak tanda tanya. Laporan awal otopsi mengungkap luka parah dan pendarahan yang merenggut nyawa Payne, mengisyaratkan kerasnya dampak jatuh itu. Jenazahnya ditemukan tergeletak di halaman hotel, seolah-olah terjatuh dari ketinggian dengan cara yang tidak terduga. Pihak berwenang menyebutkan, di saat-saat terakhir, Payne diyakini sedang sendirian di kamar. Suasana semakin kelam ketika petugas menemukan zat-zat terlarang di kamarnya. Di tengah perabot yang tampak rusak seolah ada pertarungan batin yang menghancurkan. Laporan awal toksikologi mengisyaratkan adanya kokain dalam tubuhnya, memberikan petunjuk awal atas apa yang mungkin telah terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Namun, kebenaran sejati masih tersembunyi, menunggu untuk terungkap seiring penyelidikan yang terus berlangsung. Palermo, distrik wisata elit yang biasanya tenang, kini terselimuti bayangan tragedi. Misteri yang melingkupi kematian Liam Payne belum sepenuhnya terungkap, menyisakan teka-teki yang siap menyeret siapapun.
berwatak keras hingga frontal. Liam Payne kabarnya sering bertengkar dengan Zayn Malik dan member-member One Direction lainnya. Beberapa hari sebelum kematiannya, Liam ternyata dikeluarkan dari label musiknya. Beberapa beranggapan bahwa label musik tersebut sejatinya tahu bahwa Liam Payne sedang diterpa badai isu-isu buruk. Maka kondisi tersebut akan berpengaruh pula terhadap penjualan album. Para fans menyalahkan label bahwa memperlakukan Liam di saat situasi hidupnya yang tidak baik-baik saja akan justru memperparah kondisi mentalnya yang pernah buruk beberapa tahun silam. In certain circumstances, I'm quite lucky to be here still, which is something I've never really shared with anyone. Explain. I can't go too deep into it because I don't really know how I feel about it myself. I still haven't really made my peace with it, if I'm honest. So, Make your peace with it. Liam mengalami banyak tuduhan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, Selasa 16 Oktober 2024, Liam Payne dituntut oleh mantan kekasihnya, Maya Henry. Maya mengklaim bahwa Liam melakukan tindakan kontak obsesif terhadapnya dan keluarganya. Pengacara Marco Crawford dan Daniel Serna ditunjuk untuk mewakili Maya, menandakan keseriusan tuduhan yang dilayangkan. Kisah ini semakin berkembang ketika Maya membagikan video di TikTok, menuduh Liam menggunakan berbagai cara ekstrim untuk tetap menghubunginya pasca perpisahan mereka. Ever since we broke up, he messages me, will blow up my phone, mind you, not only from his phone number, it's always from different phone numbers too, so I never know where it's going to come from. He'll create new iCloud accounts to iMessage me. It's always a damn new iCloud account. I'm like, every time I see one pop up on my phone, I'm like, here we fucking go again. Also will email me. And he does this when he gets his phone taken away. Also, not only me, but he'll blow up my mom's phone. Is that normal behavior to you? But I'm crazy for making a 5-second TikTok about something that he brought to the internet? And is also messaging my friends. Bukan hanya itu saja. Liam juga diduga mengarahkan fans-fansnya untuk mengatakan ujaran kebencian pada sang mantan kekasih. So it's like, okay, not only are you and also you weaponize your own fan base. It's like, oh, people are also saying she just wants money, blah, 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 blah. Who's paying her to do this? I don't need money. What are y'all not getting here? I never needed it when it's just not even a topic of discussion. And also, oh, she's just with him for money, blah, 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 blah. I never needed his money. He never even paid for anything for me. I literally paid for everything myself. Isu terkait Liam Payne tidak berhenti sampai di sana. Publik mencemooh artis berusia 31 tahun itu karena dugaan bahwa ia kerap mengirim direct message kepada gadis-gadis di bawah umur. Keadaan emosional Liam Payne yang sudah rapuh tersebut diduga semakin buruk akan adanya tuduhan-tuduhan di atas yang nyatanya belum terbukti 100%. Meski beberapa telah berubah menjadi tuntutan. Menurut sumber yang sama, Liam Payne merasa sangat tertekan menjelang hari-hari terakhir hidupnya, yang mungkin berkontribusi pada tragedi jatuh sosok bertato tersebut dari balkon hotel Casa Sur Palermo. Namun, yang menjadi pertanyaan banyak orang saat ini adalah apakah Liam Payne sebenarnya jatuh, melompat, atau didorong oleh seseorang? Di bulan yang sama ketika Liam mengumumkan perilisan album terbarunya,
sebuah buku yang ditulis oleh Maya Henry mengemuka ke permukaan, menciptakan gelombang yang tak terhindarkan dalam dunia seni dan hiburan. Perjalanan cinta Liam dan Maya memang rumit. Dimulai pada tahun 2018 setelah Liam mengakhiri hubungannya dengan Cheryl Cole. Momen indah mereka sempat berpuncak saat Liam melamar Maya pada tahun 2020. Namun, pertunangan mereka berakhir pada Mei 2022 ketika tuduhan perselingkuhan meliputi hubungan mereka. Berita ini dipadukan dengan buku yang baru saja dirilis Maya, semakin menambah suasana misterius di balik kisah cinta mereka. Pembaca dan penggemar kini terjebak dalam jalinan antara kata-kata Maya dan kenyataan yang mencolok, meragukan segala sesuatu yang telah mereka ketahui tentang dia dan apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar. Kontroversi ini seolah membuktikan bahwa di balik cerita yang diungkapkan ada kebenaran yang lebih kelam. Sejak Maya Henry mengumumkan perilisan buku ini, publik sudah menduga bahwa isi buku ini adalah tentang hubungannya dengan Liam Payne. Terlihat dari animasi sampul buku tersebut yang menunjukkan seorang pria bertato yang sedang memegang gitar. Setelah tragedi 16 Oktober 2024, publik yang semula tidak mempercayai Maya Henry mulai mempertanyakan kebenaran dari isi buku tersebut karena ditemukan adanya sejumlah kesamaan dengan kematian Liam Payne. Dalam novel ini, Maya Henry menggunakan nama Oliver Smith untuk tokoh utama pria dan Mallory Hunt untuk tokoh utama wanita. Oliver, seorang musisi yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Sementara Mallory, seorang gadis 18 tahun yang berhasil termakan bujuk rayu Oliver. Publik menyadari bahwa kisah asmara keduanya bukan hanya tentang cinta yang dibagikan kepada dunia, tetapi juga tentang segala hal yang tidak terungkap, menjadikan hubungan mereka lebih rumit dan misterius daripada yang pernah dibayangkan. Sejauh mana kenyataan yang tersembunyi di balik tulisan Maya dan kebenaran yang sesungguhnya terjadi di antara dirinya dan Liam? Dalam novel tersebut diceritakan bahwa Oliver merusak TV dan membuat kekacauan. Cerita di novel ini persis dengan kondisi kamar Liam Payne di Casa Sur Hotel, Buenos Aires. Saat berbuat kekacauan, Oliver diceritakan menggunakan obat-obatan. Isi dari novel ini juga sama dengan situasi hotel sebelum Liam Payne meninggal, yaitu Liam Payne dilaporkan dengan pengaruh obat-obatan dan alkohol yang membuat petugas hotel akhirnya menghubungi pihak berwajib. ¿911 emergencia? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y bueno, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Dalam novel tersebut diceritakan bahwa Oliver mengirimkan direct message ke gadis-gadis muda di sosial media dan memintai foto bukil mereka. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan rumor yang beredar bahwa Liam Payne suka mengirimkan direct message kepada gadis-gadis muda untuk tujuan yang sama. Namun, kesamaan yang paling dibicarakan oleh fans adalah
cerita ketika Oliver ingin menjatuhkan diri dari balkon apartemennya. Sebelum aku sempat menyentuhnya, dia bangkit berdiri. Sebentar dia menatapku, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari lurus menuju... Oh tidak, sial, balkon. Di luar, dalam kegelapan malam London, dia berdiri sambil menangis dan tidak stabil. Pegangan tangga hanya beberapa langkah dari lokasi kami, dan di bawahnya terhampar trotoar yang dingin dan keras. Satu saja langkah yang salah, satu saja kesalahan, dan... Oliver, mintaku, tolong kembali ke dalam. Pergilah, Mal, hardiknya. Aku akan... Jadi keluar dari sini. Masuklah sebentar, ucapku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Maksudku, apa yang ingin kamu lakukan di luar sana? Apa yang kau pikirkan akan kulakukan? Bentaknya. Suaranya bergema cukup keras, hingga separuh kota bisa mendengarnya. Aku akan oke? Aku ingin mati. Aku menyaksikan dengan ngeri ketika dia sedikit terhuyung, tidak stabil di kakinya, semakin mendekati pegangan balkon. Dia harus berhenti, pikirku. Aku harus menghentikannya. Kaitan misterius kematian Liam Payne dengan geng P. Diddy. Teori semakin liar setelah kekalahan Beyoncé dari Harry Styles pada ajang Grammy, yang diyakini membuat Beyoncé merasa kecewa besar. Saat Styles menerima piala tanpa menyebut nama Beyoncé dalam pidatonya, banyak yang menilai hal ini memperkeruh hubungan di antara mereka. Spekulasi di media sosial semakin menyorot konspirasi ini dan menyisipkan kematian Payne sebagai bagian dari perseteruan yang rumit di antara para artis. Tak berhenti sampai di situ. Perbincangan semakin riuh saat para penggemar mengenang momen ketika Liam Payne menceritakan pengalamannya bertemu dengan P. Diddy dan Jay-Z. P. Diddy merupakan seorang selebriti yang sekarang menjadi tersangka atas sejumlah kasus asusila, dan Jay-Z merupakan sahabat dari P. Diddy. Pertemuan ini kini dikaitkan dengan teori bahwa Payne mungkin menjadi bagian dari konflik yang lebih besar di dunia musik. Salah satu sorotan terbaru datang dari unggahan sang kekasih, Kate Cassidy, yang membagikan foto kenangan bersama Liam disertai pesan tersembunyi yang mengaitkan angka 444. Dalam unggahan tersebut, Kate menampilkan secarik kertas lusuh bertuliskan pesan sentimental dari Liam. Pesan tersebut berisi ajakan menikah. "Aku dan Kate akan menikah atau tunangan tahun ini. Dan kita akan selalu bersama. 444. Seolah menandai ikatan mereka dengan makna yang mendalam. Kate kemudian menjelaskan bahwa angka 444 dipercaya melambangkan kehadiran malaikat atau perlindungan dari alam spiritual. Bagi sebagian orang, angka ini menandakan keabadian atau dukungan spiritual yang kuat. Namun, makna yang romantis ini justru memicu spekulasi lebih lanjut, memperluas teori konspirasi di kalangan penggemar dan pengguna media sosial. Secara kebetulan, beberapa hari sebelum kematian Liam, seorang konten kreator di TikTok membuat video misterius yang menyebutkan bahwa salah satu anggota One Direction akan meninggal dunia. Ironisnya, video ini diunggah tepat pukul 4.44 waktu setempat. My newest One Direction theory is that one day we will have a reunion and it's going to be 4 out of 5, except instead of Zayn being gone, it's going to be Liam being gone. So we're going to have a 4 for 4. My only confirmation on this is that it's 4:44 right now. Oleh karena itulah, para penggemar memiliki dugaan yang kuat bahwa angka 444 bukan sebuah angka biasa. Mereka percaya
bahwa angka ini adalah salah satu bukti bahwa ada peran Beyonce, Jay-Z, dan P. Diddy di balik kematian Liam Payne. Album Jay-Z yang diluncurkan tahun 2017 lalu berjudul 444 dan Beyonce lahir di tanggal 4. Jay-Z lahir di tanggal 4 dan P. Diddy juga lahir di tanggal yang sama. Apa arti sebenarnya dari angka 444? Apakah benar bahwa angka ini adalah angka malaikat atau justru simbol dari sebuah persekongkolan gelap di industri Hollywood? Konspirasi-konspirasi ini muncul bukan tanpa alasan. Semua konspirasi tersebut bukan sekadar imajinasi liar netizen dengan tujuan untuk mengincar traffic di media sosial. Konspirasi-konspirasi ini muncul karena banyaknya kejanggalan sehubung kematian Liam Payne. Liam Payne ditemukan tergeletak dalam keadaan sedang mengenakan topi dan tas. Dua benda ini menunjukkan bahwa tragedi jatuhnya Liam Payne adalah tragedi tidak wajar. Hilangnya barang pribadi milik Liam Payne, salah satunya jam tangan Rolex. Liam Payne disebut meninggal akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi yang didapatkan dari teman dekatnya bahwa saat berada di Argentina, Liam Payne dinyatakan telah bersih dari ketergantungan karena telah berhasil menjalani rehabilitasi. Setiap hari, asumsi baru tentang kematian Liam Payne muncul tanpa henti. Namun, tidak ada yang tahu apakah semua ini sekedar asumsi yang tak terverifikasi atau fakta yang akan terungkap dan sedang menunggu kepastian yang pasti. Entahlah. Beristirahat dengan tenang. Liam James Payne.